Pasar ialah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Terlepas dari semua itu, pastinya pasar sebagai tempat pusat kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan banyak sampah, terutama sampah organik seperti sayur-sayuran, daging, ikan, dan juga sampah anorganik seperti bungkus plastik. Di kota Samarinda terdapat salah satu pasar yang berada di Jalan Pahlawan, Kecamatan Samarinda Hulu, yaitu Pasar Segiri, di mana Pasar Segiri adalah pasar induk yang melakukan aktivitas bongkar muat paling ramai di kota Samarinda. Lantas, bagaimana tentang permasalahan sampah di Pasar Segiri? Juga perilaku masyarakat baik penjual dan pembeli, peraturan yang berlaku dan diterapkan di area Pasar Segiri, dan juga dampak permasalahan sampah bagi warga Pasar Segiri. Bagaimana pendapat Bapak tentang misalnya kebersihan, itu pembuangannya kayak gimana, kemudian sampah-sampah yang di sini itu misalnya ada yang berserakan, itu masyarakat sini menyikapinya seperti apa Pak sebagai penjual? Di Pasar Segiri ini bisa dibilang ya kalau masalah sampah cepat aja diatasi. Kalau sampah-sampah soalnya memang ada khusus yang buat petugasnya. Kalau di sini jam 6 sudah dikumpulin. Ya. Terus sore dikumpulin lagi. Berarti Jam 5 2 kali sehari dia. Bapak, apakah peraturan di Pasar Segiri ini sudah berlangsung secara baik? Sudah diatasi dengan baik. Kalau masalah sampahnya sudah dilaksanakan. Kan memang ada khusus kan buat setiap ruko itu ada memang tukang becaknya untuk ngumpulin sampah-sampah. Oke, bagaimana pendapat Ibu atau Bapak terhadap lingkungan Pasar Segiri? Menurut saya sih baik-baik aja, tidak ada sulit dan tidak dipersulit gitu nah. Tapi Baik-baik kalau aja. keadaan sampahnya gimana, Bu? Kalau sampah ada sendiri pembuangannya, nanti ada tukang sampah yang buang ke tong sampah yang besar di belakang gitu. Pembuangan sampah atau sisa-sisa sayuran sendiri di sini tuh seperti apa ya Bu? Apakah ditaruh di dalam satu tempat atau ada pengepulnya gitu? Ada tempatnya di sana. Oh ada Bu, di sebelah sana ya? Itu yang sebelah sana itu nanti baru diangkut truk, nggak tahu kemana. Oh gitu, jadi masing-masing penjual membawa ke sana atau ada petugas? Kadang nyuruh orang, gitu. kadang ya kalau anu ya di anu sendiri. Oh seperti itu. Kalau ketika hujan ada kendala kah Bu dalam kebersihan pasar, kalau misalnya kayak banjir atau apa gitu Bu? Iya, kalau anu itu sini hujan juga sini, apalagi yang sebelah situ tuh masuk air itu banjir bukan hujan deras itu bagian tengah itu. Sebelah sana juga. Berarti di sekitar sini banjir? Nah, ini sini Depan. depan sini. Bukan karena itu air jatuh dari anu itu. Surutnya sebentar Ya, kan? nanti kalau hujan reda ya. Udah lama surut lagi. Masalah sampah ini dari inisiatif Dinas Pasar sama kerjasama dengan pedagang. Jadi kita kumpulkan di sini. Jadi besok paginya sudah diambil. Oh, jadi waktu besok paginya itu dalam keadaan bersih ya, Pak ya? Sudah keadaan bersih. Sudah jam 7 itu sudah harus bersih. Terhandle dengan baik nggak sih, Pak? Pembuangan sampahnya gitu, Pak? Tidak ada kendalanya kalau masalah tetap diambil, palingan nanti dia dibagikan jas hujan. Tukang sampah itu dibagikan jas hujan lalu diangkat sampahnya. Itu pokoknya harus bersih. Saya ingin menanyakan tentang lingkungan di sini, menurut Ibu bagaimana? Alhamdulillah pasar sih bersih aja di jalur utama. Kan sudah ada disiapkan sampahnya sendiri, tempat sampahnya. Oke, terus kalau seperti limbah-limbah gini Bu,
isi-isinya ayam itu biasa dibuang kemana? Biasa yang ada yang ngambil sih. Ada yang ngambil? Ada yang ngambil. Dari orang pasarnya? Iya. Tukang bersih-bersih sini Bu ya? Mau nanya, berapa banyak jumlah sampah atau limbah yang dihasilkan dari penjualan lele? Nah, perutnya kok. Ya contoh gininya kan? kayak contoh insang perutnya sama kepalanya 2 kilo 3 kilo. 2 kilo 3 kilo. Terus sampah yang bakal dibuang itu kemana ya? Ke belakang sana. Oh, ke tempat pembuangan TPU-nya. Terus kendala terkait sampahnya ada nggak? Kendala terkait sampahnya? Enggak juga sih. Ada yang khusus ambil sampah-sampah. Oh, ya ya. Terima kasih ya Mas. Jadi Mas, ini kan daging ini kan makanan yang basah ya. Jadi itu kalau misalnya limbah-limbahnya kayak gini, itu biasanya dibuang kemana? Biasanya sih kalau dari dagingnya sendiri ya, itu nggak ada yang dibuang sih. Kalau dibuang tuh kayak misalnya kayak bersihannya, kayak kotorannya. Itu kotoran paling dibuang ke paret-paret sini juga. Oh, ke paret-paretnya sini, pasti. Pasti. Habis itu kalau pagi tuh ada nggak Mas kayak jasa dari UPT pasarnya tuh yang buang-buang sampah kayak ini tuh nanti buangnya kemana Mas? Kalau ini sih kalau setiap hari sih nggak ada, cuman kalau kayak pembersihan kayak gini kayak nggak tentu sih, kadang sebulan sekali dibersihkan. Oh, sebulan sekali. Oh, kalau yang paret gini Mas, itu ada nggak jasa pembersihannya? Oh, jadi kayak inisiatif aja sih, kalau misalnya penuh. Inisiatif sendiri aja ya? Bersihkan sendiri, bukan dari kayak pemerintah tuh. Ada keluhan nggak Mas kalau misalnya ini kan kayak atau dari pembeli gitu? Pernah nggak pembeli ngeluh? Ngeluh sih kayak jorok itu masih bawah itu kayak banyak kan kayak ulat-ulat gitu. Iya, apalagi mempengaruhi daging kan, apalagi lalat-lalatnya. Jadi gimana Mas, kalau harapan Mas sendiri ke UPT Pasar? Karena ini kan yang berpotensi itu kan UPT-nya ya, kita kan nggak bisa. Jadi apa harapan Mas? Harapan saya sendiri sih kayak lebih sering diperhatikan aja sih, jangan sampai kayak masa nunggu kita juga yang bersihkan gitu. Untuk pengelolaan sampah atau limbah padat seperti sayur-sayur seperti ini nih biasanya per hari berapa ton atau berapa kilo yang dihasilkan? Tapi pasti sih, soalnya kan kita ngangkutnya peret aja sih. Peret? Sini kan ada 4 mobil, satu harinya itu per satu mobil itu 2 red, jadi 8 red satu harinya. Kemudian untuk sampah-sampah yang atau limbah-limbah ini tuh akan dibawa kemana Bapak? TPA. TPA yang tempatnya? Sambutan. Di Sambutan. Kalau hujan kan ke Pinang. Upaya untuk membatasi pengelolaan sampah ini biar nggak keluar di TPA. Ya, alat. Maaf? Itu pakai alat kan biasanya, biar masuk terus. Kalau misalnya ada yang dibuat kompos atau komposnya ada, cuman belum jalan samping. Sudah difasilitasi tapi belum berjalan. Belum. Perkiraan untuk berjalannya kapan Bapak? Nggak tahu juga. Soalnya kan bukan tanggung jawab kita, itu diambil alih sama Dinas Lingkungan Hidup. Dapat disimpulkan bahwa sampah dan limbah di Pasar Segiri sudah diatur dan dikelola dengan baik oleh UPT Pasar Segiri. Penjual telah melaksanakan peraturan-peraturan pasar tentang sampah dan limbah, juga telah membayar iuran yang berlaku. Pengelolaan sampah di Pasar Segiri mempunyai dampak positif di mana para warga dan UPT Pasar telah bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun masih banyak para pembeli yang merasa tidak nyaman apabila sampah ditumpuk di depan kios dan menyebabkan bau yang tidak enak. Harapan saya sebagai mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman, saya berharap semoga masyarakat baik penjual, pembeli, dan orang-orang terkait di pasar selalu menjaga kebersihan karena kebersihan itu penting dan harus selalu dijaga, serta penjual dan pembeli sadar akan membuang sampah pada tempatnya dan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Agar UPT Pasar lebih rajin dan lebih rutin di tiap bulannya untuk memperhatikan terutama untuk selalu membersihkan gorong-gorong dan selokannya selama seminggu sekali. Dan pasar tetap terjaga bersih dan lingkungannya. Semoga para pedagang yang ada di Pasar Segiri ini dapat memilah terlebih dahulu sampah-sampah sayurannya. juga untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda segera memperlaksanakan kegiatan di rumah kompos sebagai bentuk perwujudan untuk mengurangi sampah kompos atau sampah
organik yang ada di Pasar Segiri. Tempat pembuangan sampah terakhir dapat mengolah limbah dengan cara yang baik dan menghasilkan produk atau sesuatu yang dapat bermanfaat. Semoga tatanan letak yang ada di pasar ini atau blok-blok penjualan yang ada di pasar ini tuh lebih diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait. Pasar Segiri tetap bisa beroperasi dengan baik dan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.